Dan ironisnya lagi sahabatnya, beliau ini mengatakan bahwa nama Habib itu di dalam Islam itu tidak ada. Nama Habib tersebut itu adanya di ajaran Yahudi dan Nasara. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Tes DNA ada syarat. Ketika mereka memang tidak sesuai di dalam membawa, di dalam menjalankan apa yang datang dari agama Islam, dengan nasabnya tidak akan bisa memberikan peringkat lebih kepada mereka. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah sahabatnya, kita jumpa lagi dengan channel saya. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini sahabatnya, saya akan mereaksi sebuah video yang mana terkait masalah maraknya Habib atau habaib di Indonesia. Alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib saya di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Ana cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah jadi Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan di kejadian Karbala diriwayatkan kalau seluruh keturunan Nabi termasuk istri Hasan dan Husain, anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan Husain dan keluarga Nabi dibunuh total sama Ubaidillah ibn Ziyad, orang kepercayaannya Yazid bin Muawiyah. Pertanyaannya, kalau seluruh keluarga Nabi dibunuh, terus para habaib-habaib yang sekarang menyandang status sebagai cucu cicit Nabi itu keturunan dari siapa? Terus karena kalau dari nasab Hasan Husain kan meninggal semua. Yang mana dalam video yang lalu saya telah menampilkan yaitu Ustadz dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu Ustadz Imamuddin Utsman, yang mana beliau ini mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan para habaib di Indonesia, dan beliau ini ragu dengan kehabiban yang banyaknya di Indonesia ini katanya. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ironisnya lagi sahabatnya, beliau ini mengatakan bahwa nama Habib itu di dalam Islam itu tidak ada. Nama Habib tersebut itu adanya di ajaran Yahudi dan Nasara. Sehingga sahabatnya, Kiai Imamuddin Utsman ini menginginkan para habaib Indonesia ini untuk dites DNA. Barulah beliau percaya bahwa memang mereka itu keturunan Rasulullah SAW. Apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-Habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Ternyata sahabatnya, di dalam video Kiai Imamuddin Utsman ini, Habib Bahar tidak tinggal diam ya. Beliau ini ternyata menanggapi statement dari Imamuddin Utsman. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Tes DNA ada syarat. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Jika Habib Bahar ini memang keturunan Rasulullah SAW, tentunya tidak perlu beliau ini untuk membongkar
apalagi sampai mengambil sampel darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait masalah video tadi sahabat ya, ini ada tanggapan dari seorang Habib yang berasal dari Madinah, yang mana beliau ini memang benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Dan ini tanggapan beliau sekaligus nasihat untuk para habaib yang ada di Indonesia tentunya. Kita simak videonya. Beberapa hamba Allah yang mereka misalnya adalah kebetulan punya garis keturunan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditokohkan misalnya, dan ini perlu diketahui, dan di sana kami jelaskan tentang panduan-panduan utama tentang membedakan siapa mereka, apa kriterianya, bagaimana cara mengenal mereka, dan siapa dari mereka yang perlu dan harus kita jadikan panutan, panduan. Karena tidak semua hanya dengan sekedar yang namanya punya garis keturunan, tetapi di dalam aplikasinya, di dalam mereka membawa daripada keturunan tadi itu tidak sesuai dengan asalnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak menjadi mutlak bagi kita untuk menjadi panutan. Tidak menjadi panutan. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia, siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Ketika kebenaran itu datang dari salah satu orang yang memang punya garis keturunan, paling tidak mereka yang mungkin punya kelebihan, punya bonus yang datang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang punya yang namanya garis keturunan tidak pernah dengan yang sifatnya meminta, karena itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu kita bisa memposisikannya masing-masing. Mereka-mereka yang punya garis keturunan, yang mungkin belum mendapatkan hidayah, yang masih jauh dari sunnah, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan mereka kepada asalnya, yaitu kepada garis keturunan yang asal daripada mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka memang tidak sesuai di dalam membawa, di dalam menjalankan apa yang datang dari agama Islam, dengan nasabnya tidak akan bisa memberikan peringkat lebih kepada mereka. Tidak ada. Karena pada dasarnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah ya, apa yang disampaikan Habib Salim Muhdar tadi sangat-sangat bermanfaat sahabat ya, yang mana beliau mengatakan bahwa keturunan Rasulullah atau zuriat Nabi itu tidaklah jadi panutan jikalau mereka itu menyelisih apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jadi panutan kita itu siapapun mereka ya, apabila mereka menyeru kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk mengikuti mereka. Siapapun itu sahabat ya, baik itu para ustadz, para kiai, ataupun para habaib. Itulah jalan menuju keselamatan tentunya. Mohon maaf sahabat ya, apabila dalam video saya ini ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf pada sahabat semuanya, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.